Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita baca lagi masih di surat Fussilat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Dan darah yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang beriman dan beramal saleh, pahala dan ganjaran atau ganjaran yang tidak pernah terputus. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar, mengapa mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Dan mereka orang-orang yang ingkar ini menciptakan atau menganggap ada tandingan-tandingan selain Allah. Padahal Allah yang menjadi pemelihara seluruh alam. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-10 surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Dan kami jadikan di atas bumi, di atasnya itu gunung-gunung, dan kami berkahi dirinya, dan kami tentukan baginya makanan-makanan dalam 4 masa. Itulah jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Jemaah kaum takwa subhanallah. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allah menyampaikan bahwa di atas bumi Allah jadikan gunung-gunung, rawasiya. Dan ini merupakan satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita, adanya gunung. Bagi negeri-negeri tropis seperti Indonesia, mungkin sebagian Amerika Selatan ataupun
Afrika, Nusantara, Malaysia dan sebagainya itu banyak ditemui gunung-gunungnya. Juga di beberapa pegunungan lain di dunia ini, di daerah bermusim paku itu ada gunung-gunung. Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan gunung juga menciptakan potensi sekaligus resiko. Potensi yang terkandung dalam gunung termasuk resiko. Kita tahu bahwa gunung itu terdiri dari tanah dan batuan. Di atasnya ada makhluk hidup, ada tanaman, hewan. Dan yang namanya gunung, ya, bagi yang berapi itu ada potensi batu, ya, yaitu batu lava yang menjadi lahar lalu menjadi beku. Dan batuan ini punya peran yang sangat penting bagi manusia, diantaranya ketika melapuk, ya. Bisa terjadi tanah di situ sehingga memungkinkan tanaman hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana batu bisa menjadi tanah? Batu bisa menjadi sarana hidup manusia. Oh, ternyata ada peran dua makhluk lain, yaitu udara dan air. Udara dan air berperan untuk melapukkan batu dengan hujannya, dengan oksigennya, ya, melapukkan batu. Dan kita tahu juga bahwa air punya satu siklus ataupun daur air, ditambah dengan peran matahari memanaskan, memberikan cahaya, sehingga terjadilah hujan, ya, yang mengalir di gunung-gunung, di sungai menjadi sungai. Bumi kita menurut pendapat yang dikenal sekarang ini dulunya adalah bola panas, bola yang panas yang lama-lama membeku, ya. Kemudian terjadi kehidupan di dalamnya. Dan bagaimana kita tahu proses bumi ini menjadi hidup? Itu sepanjang yang kita teliti aja. Peran-peran berbagai jenis komponen dalam bumi, dan itu kita alami setiap hari. Batu misalnya, ada batu beku, ya, yang keluar dari inti bumi, ya. Begitupun ada batu sedimen. Sedimen itu setelah melalui pergerakan dari batuan yang keluar dari bumi tadi, batu endapan kalau bahasa kita, ya, terpecahlah, kemudian menumpuk dan sebagainya. Biasanya kelihatan di sungai. Ada juga batu metamorf namanya, yang melalui panas dan tekanan sehingga bisa menjadi marmer dan sebagainya, menjadi bahan-bahan untuk bangunan. Dan ini membentuk kehidupan di bumi. Sesuatu yang Allah
siapkan untuk manusia. Dan walaupun di tempat ekstrim, di tempat yang begitu berat bagi manusia, manusia mungkin hidup di sana. Gurun Sahara misalnya yang penuh dengan kekeringan, ternyata ada kesempatan juga hidup di sana, di antaranya di sekeliling oasis, di sekeliling mata air, ya seperti di Mekah ada Zamzam, di beberapa daerah ada semacam danau atau wadi. Kambing yang di sana juga mungkin makannya enggak seperti kambing di Indonesia. Kambing di Indonesia banyak rumputnya ya. Mereka mungkin rumput-rumput sedikit aja digulung-gulung bebatuan ya. Sudah cukup. Geser lagi misalnya di daerah bersalju ya, atau di tempat dingin. Di sana ternyata ada juga manusia yang mendiami. Ya. Ada suku Eskimo, bahkan ada daerah-daerah yang malamnya itu cuma 2 jam. Kemudian siangnya berarti 22 jam atau terbalik, malam terus. Ya. Dan itu manusia tetap bisa hidup. Mereka di tempat dingin itu mengandalkan makanan dari ikan misalnya. Kemudian membuat rumah yang khusus berbeda. Bahkan kalau di Indonesia ada suku banyak suku apa yang adanya tempat tinggalnya di atas laut. Begitupun di hutan lebat ya. Hutan-hutan di Indonesia sebagian dari dekat gunung sekarang saja itu masih juga bisa didiami, malah banyak makanannya ya. Jadi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya disampaikan Allah menciptakan bumi ya, dalam 2 masa. Kemudian disampaikan di atas bumi itu dijadikannya gunung ya. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi. Ya, Allah tidak hancurkan satu bumi semua juga. Allah berikan berkah kepada makhluk di bumi sehingga bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana an'am, binatang ternak ditundukkan oleh manusia. Bahkan ada yang lebih besar dari manusia itu sendiri, dia bisa tunduk sama manusia. Ya. Ini udah selanjutnya dari proses penciptaan bumi misalnya, ada kehidupan misalnya. Sebelumnya ada tanaman. Allah memberkahi bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah memberikan ukuran-ukuran dalam makanan-makanan. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memberkahi ukuran makanan. Maksudnya apa? Oh, makanan ada ukurannya ya. Padi misalnya, ukurannya jelas padi. Ya. Mengambil air, mengambil pupuk sehingga dia bisa kita giling, kita panen. Walaupun kecil tidak pahit padi. Ya. Ada padi, ada gandum, ada jagung, makanan pokok aja. Ya. Ukurannya itu jelas dan mudah bagi manusia memanfaatkan. Makanan manusia pun bukan cuma tanaman.
Dan itu ukuran-ukurannya sudah Allah tentukan. Sekalipun dia lebih besar dari kita, onta misalnya, mungkin sekali sepak kita bisa terluka. Jangankan onta, tendang sapi itu udah luar biasa. Tapi Allah berikan kemampuan manusia untuk menundukkan. Dan ada ukuran-ukurannya. Contoh misalnya ukuran udara, ukuran udara yang bisa dimanfaatkan kita itu ada ukuran dan gak bisa ditambah lebih banyak. Misal oksigen misalnya, sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita, oksigen itu ada kadarnya dan berbahaya kalau kadarnya ditambah. Contoh misalnya gas dari bensin misalnya, minyak bumi, bensin membentuk uap gas, padahal bukan berbentuk bensinnya itu uap dari bensin, tapi kalau disundut oleh korek gas ini akan menimbulkan bahaya yang luar biasa, kebakar. Padahal bentuknya gas itu. Jadi ada ukuran-ukurannya pada udara. Begitupun ada ukuran-ukurannya pada air. Es batu misalnya, itu dia ngambang. Nggak ada es batu itu yang turun di bawah, selalu ngambang di atasnya. Salah satu hikmahnya yang pernah saya pelajari, bayangkan kalau es batu itu turun ke bawah, berarti bakal ada lautan yang membeku, karena selalu membeku. Dia akan membuat gunung-gunung es itu akan membuat kebekuan sampai ke atas. Di daerah-daerah dingin, es batu itu ataupun salju ataupun lapisan es itu atasnya aja, bawahnya tetap hewan-hewan hidup. Jadi ini satu ukuran air itu aja ada ukuran. Bahkan udara yang bergerak berupa angin, bahkan puting beliung pun ada maksudnya Allah ciptakan. Untuk memindahkan panas, ada ukuran-ukurannya. Termasuk sinar matahari. Kita kalau mendung berhari-hari sampai 5-6 hari mendung terus, waduh berat. Pakaian pada basah, pada gak kering, penyakit mulai timbul karena terlalu lembab. Itu berat. Makanya ada ukuran-ukuran yang Allah berikan. Wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah memberi berkah kepada bumi ini. Allah memberi kadar, ketentuan pada makanan-makanan yang ada di bumi ini dalam 4 masa. Kalau tadi disebutkan penciptaan bumi dalam dua masa. Kalau ini untuk menjadikan gunung, kemudian memberkahinya, kemudian memberikan kadar pada makanan-makanan yang ada di atasnya, itu dalam 4 masa. Arba'ati ayyam, di sini disebutkan 4 masa atau 4 hari. Jadi totalnya kalau secara umum kita lihat di sini, ini ada 6 masa Allah menciptakan bumi. Dan masalah masa itu bagi Allah nggak ada urusannya. Ini menggambarkan saja kepada manusia betapa mudahnya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan jangan coba-coba. Untuk apa? Jangan coba-coba melanggar ketentuan-ketentuan Allah.
Betapa mudah Allah menciptakan bumi, memberikan ukuran-ukurannya cuma 4 hari barangkali. Harinya kayak gimana Pak? Gak bisa dibayangkan harinya. Karena kalau dibayangkan hari bumi 4 hari kan sebentar. Ya. Tapi kalau hari yang berbeda, misal hari Jupiter itu beda karena dia putarannya juga beda. Ya. Ada yang bilang khamsina alfasana, ada yang bilang 50.000 tahun satu hari. Berbeda itu, kita nggak tahu. Tapi betapa mudahnya Allah ya, memberikan satu makhluk yang namanya bumi dan bisa menjadi miliaran tempat tinggal yang nyaman bagi miliaran orang. Ya. Kapal bisa, wal fulki, dan kapal kita bisa berlayar dengan suasana yang begitu aman. Ya, itu yang tadi saya bilang, kalau laut itu jadi mungkin campur dengan tanah gitu ya, air bercampur dengan tanah, betapa sulitnya berlayar. Begitupun pesawat sekarang ya. Pesawat itu ada ya di lapisan yang di atas awan sedikit, udah lumayan sedikit lah, sekitar 5-10 km. Karena awan itu bisa mengganggu ya, walaupun sebagian pesawat karena juga masuk awan. Kalau masuk ke awan itu karena nabrak air kan sebenarnya awannya ya. Dan itu dimudahkan juga ya, aman gitu. Udara yang terjadi di sana aman, bisa membuat kapal udara itu, pesawat itu bisa terbang. Coba kalau isinya petir dulu ya, sabar petir satu di bagian pesawat itu meledak. Makanya sangat berbahaya. Sawa al-lisa ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya ya. Bertanya apa? Bertanya tentang bumi. Bertanya apa? Bertanya tentang kehidupan. Bertanya apa? Bertanya tentang gunung dan sebagainya. Allah sudah jelaskan. Dan itu semakin menguatkan kita bahwa manusia ini tidak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah kun fayakun, aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun, selesai. Kalau Allah sudah terjadi, sudah tinggal kita menyikapinya aja dengan cara yang benar. Kita udah mau usaha, udah hampir gol kalau bahasa bola itu udah sampai 2 meter di pinggir gawang, sekali tendang masuk. Tapi Allah mendaki lain, gak masuk. Ternyata Allah punya sesuatu rencana buat kita. Jadi la yusibana illa ma kataballahu lana. Tiada yang menimpa kita kecuali sudah Allah takdirkan, sudah Allah berikan. Jadi nggak usah khawatir. Orang mukmin itu salah satunya beriman qada dan qadar. Apa yang terjadi sudah Allah tentukan. Tinggal kita saja berusaha supaya Allah itu tersenyum, Allah bergembira melihat hambanya. Karena ketika kita ibadah, beramal soleh, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, itu bukan untuk Allah, buat kita, ya, buat kita manusia. Karena manusia memerlukan kesadaran. Mudah-mudahan gambaran mengenai bumi kita di ukuran-ukurannya disempurnakan sehingga kita bisa menjadi pengelola di bumi dengan baik, bisa menguatkan kita, menguatkan keimanan. Sampai di situ dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.